Beberapa waktu lalu ada suatu musibah atau bencana yang menimpa salah satu resort di Bali. Saya sih ngelihatnya itu nggak cuman mereka berlima. Kamu nggak siapa? Bunda Kanjeng. Hai teman-teman, kembali lagi bareng sama aku Piratena dalam segmen Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita nggak di Bali, kita di luar Bali. Pokoknya nih, panas banget. Kita di Jakarta guys. Kita berkunjung ke rumah Madam Ara. Jadi langsung saja, Madam Ara. Halo, Queen. Halo Madam, boleh perkenalkan ke teman-teman semua siapa sih Madam Ara ini di Indonesia? Halo semuanya, saya dengan Madam Ara. Saya sih lebih suka bilangnya motivator fortune teller karena biasanya pakai medianya cukup banyak. Cuman kebanyakan mereka taunya saya pakai tarot. Pakai tarot. Gitu. Padahal media apa aja sih yang Madam bisa nih? Palmistry, grafologi, face reading, tea reading, banyak. Jadi maksudnya ada bisa garis tangan, terus baca tanda tangan, teh, kopi, kopi ya. Mantep. Kayak face reading. Salah satu dari Indonesia pemenang apa nih Madam? Aku lupa namanya nih. Di 2011 itu ada Hololive. Hololive itu di Thailand. Terus 2013-nya di Ukraina ada International Psychic Challenge, itu top 6. Top 6 guys. Itu lombanya ngapain Madam? Kalau yang di Thailand itu tanggal lahir. Jadi tentang tanggal lahir. Kita nggak dikasih tahu apa. Nah pertanyaannya itu lebih ke past life, lebih ke yang sudah lewat gitu. Misalnya tahun sekian orang ini pernah gimana, mengalami apa, tahun sekian keuangannya seperti apa, dia hobinya apa, sampai sekarang hobi jadi apa gitu. Iya. Kalau yang di Ukraina? Kalau yang Ukraina itu kayak reality show. Jadi itu semua, jadi nggak cuma Eropa tapi Asia, beberapa negara Asia ikut. Terus lebih variatif sih, jadi kita nggak dikasih tahu apa gitu ya. Jadi langsung diajak ke satu tempat biasanya gitu, terus langsung dites. Ditesnya tuh macam-macam. Ada yang misalnya dari foto, terus nanti ditanya gitu, ini orangnya masih hidup apa enggak? Kalau misalnya enggak, meninggalnya gimana gitu. Wih, mantap. Dukun gak sih ibaratnya mah? Bahasa kasarnya dukun atau balian. Oke Madam, kita Athena Fortune ini membawa sedikit berita ya Madam ya dari Bali. Jadi di mana ya beberapa waktu lalu ada suatu musibah atau bencana yang menimpa salah satu resort di Bali. Jadi mungkin teman-teman juga di rumah tahu ya, jadi liftnya ini ambrol, katanya loss gitu. Aku nggak berani lihat videonya, katanya 5 karyawannya tuh tewas. Mungkin Madam ada dengar sampai Jakarta nggak beritanya tuh? Itu sempat ada di berita, terus udah gitu, itu juga seliweran. Cuman saya tuh sampai penasaran sebenarnya. Penasaran maksudnya kenapa sampai bisa ini gitu ya, bisa jatuh. Nah terus kalau dibilang ngelihat ininya, videonya tuh ngelihat sebenarnya nggak serem, maksudnya nggak serem gini. Kita tuh benar-benar dikasih lihat dari naiknya nih gitu ya, orangnya naik, mereka naik, terus pas gitu loh. Jadi bukan video korban. Tapi bukan video korban. Gitu, aku bukan pikir video korban. Nah terus saya cuma gini, ya ampun gitu ya. Itu tuh benar-benar yang ngeliatin kalau namanya
musibah gitu ya, namanya kematian itu kita nggak pernah tahu. Betul, iya. Kita nggak pernah tahu karena itu saya juga nggak tahu ya kejadiannya pagi atau siang. Tapi mereka tuh kayak ya memang lagi mau ini gitu loh, mau yang bekerja terus di restoran itu ya, kok restoran apa namanya di resort itu gitu. Terus mereka bawa apa namanya kayak mau bersih-bersih lah intinya gitu ya, terus naik bareng-bareng ke atas, terus tahu-tahu gitu. Nah, gitu. eranya pas turun ke bawah, ya tapi ya nggak tahu ya, walau alam. Itu kayak emang kelihatan ini sih, gimana ngomongnya? Pas wud gitu tuh ada, saya sih ngelihatnya itu nggak cuman mereka berlima. Oh, gitu loh. Oh ya. Gitu sih, cuma nggak tahu. Wow, ya. Semakin menarik guys ya. Nah, kan Madam kan dikenal dengan tarotnya nih ya. Boleh nggak sih Madam memprediksinya atau melihat yang ke belakang itu dengan menggunakan media tarot itu sendiri, Madam? Coba ya. Kita coba ya, teman-teman. Dia mau ngambil loh. Wah, Tasya mau ngambil. Boleh. Ikutan aja. Ya. Ada yang mana? Ada yang mana? Yang mana? Yang mana? Ada yang mana? Ini. Yang mana? Yang mana? Ini. Ada ini ya. Ini katanya Madam. Oke. Satu lagi. Satu lagi ada yang mana? Ini. Nah. Ini Madam. Nah. Ada 10 Artemis sama ya? 2 won. Jadi kalau ngelihat di sini satu lebih ke saya nggak bilang ini ya, cuman lebih ke tempatnya sih. Tempatnya. Maksudnya tempat di mana lift itu gitu. Ini dulunya kalian tahu nggak sih tempatnya apa? Karena aku ngelihatnya sebelum dibangun itu ada gimana ya? Ada sesuatu yang disakralkan. Dibilang bukannya nggak bagus loh, justru malah bagus gitu. Tapi terus ilangin. Saya nggak tahu ya, mungkin kayak tempat sembahyang lah atau apapun lah gitu. Tapi itu sebenarnya positif gitu. Oh, berarti benar. Karena infonya itu kan kalau dibandingkan apa-apa upacara Madam ya. Jadi ada pohon besar yang katanya dikeramatkan, saat ditumbangin itu nggak ada upacara apa-apa. Nah terus penunggunya itu dalam hal baik ya. Katanya marah, tidak ada permisi ya. Namanya tempat tinggal diganggu gimana ya Madam ya. Jadinya mereka marah, nah terjadilah hal seperti itu. Gitu. Memang benar sih itu. Ini aku malah ngelihatnya sebelumnya lagi loh. Queen. Sebelumnya lagi. Berarti sebelum maksudnya gini. Oh ya. Tadi yang dirimu cerita iya gitu. Memang ada nunggu. Ada yang di situ. Cuman yang aku lihat itu terlepas dari gue merinding ya. Pohon yang keramat itu bukan itu, tapi maksudnya sebelum jadi area resort itu gitu. Oh iya, ada itu apa itu? Ada pelinggih yang dihancurkan. Oh. Pelinggih kan kalau dibalikan itu apa sih? Disakralkan dia. Jadi kayak tempat sembayang untuk ditaruh. Jadi kayak ibaratnya penjagaan. Lebih ke situ sih sebenarnya dibanding iya, karena itu sakral sekali sih. Oh. Dan itu dihancurkan begitu aja tanpa adanya upacara. Itu sih info yang aku dengar di Bali. Oh. Jadi nyambung ya teman-teman. Ih merinding. gitu sih maksudnya ya tadi itu tempat sebelum itu gitu ya, itu ada tempat yang memang bagus. Terus spiritualnya bagus sih berarti. Iya. Wah, jadi memang disayangkan main bangun gitu aja mungkin ya, tidak ada permisi. Mungkin ya, kita nggak tahu ya. Karena kan memang di Bali itu kan terkenal ya gitu kan, cukup dikenal hal seperti itu gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kayak gitu loh. Banyak larangan yang ya percaya nggak percaya sih. Apalagi kan kamu udah lama tinggal di sana ya gitu. Jadi itu percaya nggak percaya sih, memang justru gini kan, kalau Jawa itu banyak ya kayak begitu gitu, maksudnya apa namanya? Itu bisa masuk ke primbon nggak sih ya? Jawa. Nah kayak gitu. Nah Bali itu lebih ini lagi, lebih gitu kental loh. Lebih kental lagi. Gitu. Jadi memang Bali itu lebih kental lagi. Kartu Madam dengan yang kejadian di sana tuh sinkron bisa dikatakan gitu. Tapi kalau dari segi Madamnya sendiri, sudut pandangnya Madam gimana tuh?
Gini, kalau dari logika bisa jadi balik lagi. Itu liftnya udah lama di sini maksudnya nggak dicek gitu ya, nggak diservis, nggak dilihat gitu. Oh ini ternyata bautnya kurang satu misal gitu ya. Oh ini ternyata perlu diperbaiki karena memang sudah aus gitu dan sebagainya gitu. Jadi sepertinya unsur itunya juga ada gitu. Tapi ya tadi human error ya. Human error. Tapi tadi balik lagi kalau ngelihat dari videonya dan beberapa cobain deh. Saya perlu ini juga soalnya perlu konfirmasi gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang emang bisa melihat yang tidak terlihat gitu ya, perhatiin saat liftnya meluncur gitu ya, ngeluncur itu di luar tuh kayak ada yang ini gitu loh Queen, ada yang di apa namanya, kayak gimana ngomongnya, nyelubungin liftnya tuh emang ada sesuatu ini gitu. Aku emang belum ada lihat teman-teman, makhluk yang sungguh hitam. Cobain deh, takut. lihat deh. Iya. Nanti tolong kasih lihat teman-teman ya. Itu kayak itu gitu. dari beritanya udah heboh banget kan sampai ke jurang, Madam. Oh, satu ada yang keluar lift dia ke jurang. Karena emang cepet banget tuh ngeluncurnya tuh yang itu ini sih gitu. Nah, pas lagi ngeluncurnya itu saya lihat loh kok gitu. Ada sesuatu ya. Iya. Iya sih. Emang. Oke, kita bisa mendoakan semoga yang ditinggalkan beri ketabahan teman. Nah, kita konfirmasi dengan anggaplah kartu Madam ya. Aku ada baca thumbnailnya di berita Bali, katanya korban ya anggaplah arwahnya itu tidak dilepaskan dari tempat itu sama si yang penjaga tadi kita bicarakan. Oh iya? Ya, jadi setelah upacara kan kalau di Bali kan ada kecelakaan atau apa itu pasti upacara. Oh gitu. Dan ada namanya mapuluasin. Mapuluasin itu kayak kita manggil arwahnya nih. Kita panggil arwahnya, kurangnya apa, maunya apa, terus gimana biar tenang kan gitu. Nah saat dipanggil itu nggak ada, dan ada cuman bilang dia masih di sana, mereka masih di sana dan tertahan, tidak bisa dilepaskan, kata gitu. Terus pertanyaannya adalah yang menyebabkan hal seperti itu tuh apa dan kok bisa gitu. Waduh. Oh, baru tahu saya di Bali ada apa namanya istilahnya? Mapuluasin. Jadi siapapun yang meninggal, bayi pun masih dalam perut akan dipanggil buat kalau tanya. Meninggalnya nggak wajar. Apapun sakit, sudah waktunya, tua apa semua dipanggil. Biar nanti saat reinkarnasi bener jalannya. Tapi yang ini pas dipanggil ada, cuman dibilang nggak bisa lama-lama karena mereka ditahan di sana. Nggak bisa lama-lama mediumship itu ibaratnya ya, bahasanya mediumship, nggak bisa lama-lama komunikasi karena mereka ditahan di tempat yang mereka terjadinya itu. Kartu ketiga yang baru. Pas. Nyambung nggak siapa? Bunda Kanjeng. Ijo laut. Canda guys. Emang iya loh. Oh iya. Wih. Tahan. Tapi kok bisa ada hubungannya ke sana? Emang dekat laut? Karena ya mungkin kan dikelilingi laut, Madam. Mungkin secara niskalenya ya atau secara alam goibnya. Ini ada, iya sih cenderungnya gini, ada hubungannya sama penjaga laut. Saya sih nggak bilang siapa ya gitu maksudnya. Entah itu Bunda atau siapa. Tapi intinya di sini saya ngelihatnya penjaga laut yang masih nahan mereka. Siapa tahu niskalenya ya kan Madam, secara goibnya tuh jalur ke laut. Kan kita nggak tahu, mungkin pelinggihnya itu menghormati beliau yang di laut. Akhirnya jadikanlah pelinggih gitu. Karena kan di sana kan percaya dengan jalur niskala atau jalur goib. Nah sebagai penandanya dikasihlah entah itu pelinggih, entah itu batu untuk disembayangi supaya tetap dikasih restu gitu. Mungkin sih jadi itu ya. Iya nih. Berarti memang benar keadaannya serumit itu ya Madam secara goibnya ya. Iya. Wih, kasihan ya. So kita pengen ke sana Madam, cuman aku kayak gimana, takutnya nanti dibilang memanfaatkan keadaan ya kan demi konten, padahal mau bantu sebenarnya. Gini aja sih Queen.
ngebantunya kita dari jauh aja. Kalau kamu punya nama-namanya, nggak apa-apa dipanggil aja, dipanggil. Kamu kan juga udah biasa medisi dipanggil, diajak ini. Tapi memang balik lagi, kita nggak bisa apa ya bahasanya, kita nggak bisa memaksakan apa maunya kita kan gitu. Betul. Kita nggak bisa dari meskipun ya tadi mereka udah doain gitu ya dan tapi karena memang gitu mesti harus ini gitu ya terkungkung dulu gitu. Tapi kita hanya bisa ngedoain, kita hanya bisa gitu manggil mereka gitu, manggil tuh maksudnya ibu namanya, terus setidaknya meringankan diajak ngomong untuk paling tidak kayak ya mungkin kalau nego juga nggak bisa juga sih kalau karena fatal kan, kayak menghancurkan rumah kan madam ya. Iya sih. Tapi ini emang dekat laut kah? Ada jalur ke sana tuh laut kayaknya ada madam, sawah terus kesananya lagi kalau dilihat di peta tuh laut ya. Nggak bisa berkata-kata, kasihan ya madam. Kasihan sih. Kasihan kayak mereka tidak bersalah sebenarnya ya kan, mencari nafkah tapi ya atas anggaplah kelalaian orang lain. Lagi. Iya, kelalaian orang lain. Rajin-rajin. Kelalaian orang lain akhirnya mereka jadi yang kena. Tumbal gitu ya, iya, imbasnya. Anggaplah kayak gitu. Cuman ya sesudah kejadian itu katanya resortnya tetap buka. Nah, kita mau datang nih. Karena masih buka kan. Akhirnya seminggu kemudian benar-benar ditutup. Jadi nggak bisa masuk. Okay. Awalnya masih kebuka. Kita mau ke sana, aku tertarik sama yang ke jurang gitu kan. Yang ke jurangnya itu kita mau lihat ke sana. Cuman udah ditutup jadi nggak ada akses kemana. Mungkin madam ada pesan untuk teman-teman di luar sana? Intinya sih sebenarnya dimanapun kita berada itu harus bisa tahu apa namanya kebiasaan orang-orang di sana gitu. Jadi kita alangkah baiknya apapun gitu jangan sembarangan. Itu sih sebenarnya di mana aja ya gitu. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan bersikap. Jangan sembarangan melakukan sesuatu yang tidak pantas aja lah gitu, tidak pantas, tidak beretika dan sebagainya gitu, karena karma itu juga ada ya. Betul. Gitu. Apalagi ya tadi ya gitu maksudnya, apalagi kalau mau melakukan sesuatu atau membangun sesuatu gitu, sebaiknya jangan sembarangan. Masuk kayak misalnya kalian mau beli rumah, itu benar-benar mesti tahu dulu itu dulu rumah siapa. Gimana asal usulnya ya gitu ya, asal usulnya. Kenapa? Karena energi dari orang-orang yang tinggal di sana itu masih ada di situ dan itu bisa kebawa ke kehidupan kalian kita kalau gitu. Jadi balik lagi semua tuh energi, itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, intinya kita harus tetap menghormati yang tidak ada madam, yang ada dan tiada, karena kita berdampingan apalagi di tanah-tanah sakral ya kan. Iya, apalagi tempat-tempat sakral ya gitu. Semoga teman-teman yang turut korban ini buat keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa tabah menerima musibah ini meskipun nggak mudah pastinya karena mendadak banget gitu. Pagi masih izin berangkat ke kantor terus gitu ya, bekerja gitu, terus atau nggak ada, terus nggak adanya dengan hal yang kayak begini gitu, pasti nggak mudah gitu. Nggak mudah. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit bacaan dari Madam Ara. Terlepas benar atau tidak kembali ke kalian, karena kita ya ini yang Madam Ara bisa, itu yang diluapkan untuk kalian, karena banyak banget simpang siur di Bali madam ya, karena kan ya apalagi berhubungan dengan Niskale, dengan para leluhur di Bali itu udah sangat banget disangkut pautin gitu kan, human errornya udah ditiadakan. Jadi semuanya udah pasti nih buto kale lah apa segala macam gitu, udah tumbal apa segala macam, karena ya itu tadi Bali kan identik dengan sakralnya gitu. Jadi ya kita di sini berusaha sedikit meluruskan apa yang terjadi dari segi humannya apa, dari segi Niskalenya apa gitu madam ya. Kalau memang kalian setuju ya kalian komen, kalau enggak coba kasih pasukan, enggak madam enggak gitu gini-gini, kita terima asal komen yang baik ya madam ya, komen yang baik, jadi kan kita bisa iya bener ternyata begini loh gitu, kita memang manusia tidak luput. Iya, kita nggak luput dari kesalahan. Tambahin. Oke teman-teman, terima kasih untuk terus mensupport Athena Fortune sampai dengan detik ini. Jaga kesehatan kalian karena di Jakarta panas sekali. Kita juga masih batuk nih. Kita pada batuk, pada kena polusi. Suaranya ya madam jadi agak ngebas. Oke teman-teman, aku pamit undur diri. Jangan lupa di follow IG-nya apa madam?
Madam Ara. Madam Ara. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi apapun itu langsung DM aja, nanti akan direspon. Tapi yang baik-baik ya, jangan ngejar-ngejar. Madam sibuk guys. Jadi harap bersabar. Jadi teman-teman terima kasih sudah mensupport kita. Aku Queen Athena pamit dan adik-adik semua dan Madam Ara pamit. See you and bye.